Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 22. Perkenalkan, nama saya Andi Ruinirfansyah, NRP 33202151. Di sini saya menghadirkan sebuah analisis bisnis perusahaan terkemuka di industri game, yaitu Sony PlayStation. Sejarah singkat, Sony PlayStation berawal dari proyek kolaborasi antara Ken Kutaragi, seorang insinyur visioner dari Sony, yang terkesan dengan konsol game Nintendo dengan fitur Smart Nintendo Entertainment System dengan kapasitas memori cartridge tradisional. Kutaragi begitu terkesan sehingga beliau memutuskan untuk membuat negosiasi dengan Nintendo di pertengahan awal 1980-an untuk mengembangkan fitur konsol game SNS dengan modifikasi perangkat tambahan seperti CD-ROM dari Sony. Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan teknologi baru yang memungkinkan pengguna CD sebagai media game dan memberikan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan cartridge tradisional. Setelah sekian negosiasi dan kolaborasi antar kedua perusahaan, antara Sony dan Nintendo, mereka meluncurkan perangkat konsol pertama yang bernama Nintendo PlayStation dan dihadirkan pertama kali di Electronic Consumer Show di Chicago, Amerika Serikat tahun 1990. Namun, proyek ini terhenti di tahun 1991 setelah Nintendo untuk memilih bekerja sama dengan Philips dibandingkan Sony, sehingga memilih meninggalkan Kutaragi dan Sony dalam kolaborasi pengembangan game. Setelah ditinggalkan oleh Nintendo, Kutaragi mengevaluasi dirinya sendiri. Beliau mengubah seluruh persepsi dan amarahnya menjadi bahan bakar positif untuk bertujuan untuk bersaing dengan Nintendo. Lalu, ia bergegas untuk meyakinkan kembali atasannya, sekaligus mentornya di Sony yaitu Norio Ohga, untuk melanjutkan proyek ini dari awal secara independen. Dan alhasil, pada tahun 1994, Sony meluncurkan perangkat konsol game pertama kali, yaitu PlayStation 1. Dan pertama kali dipasarkan di Jepang, dalam beberapa dekade berikutnya, terjual lebih dari 100 juta unit di seluruh dunia. Sony terus berinovasi dengan merilis berbagai PlayStation series seperti PS2, PS3, PS4, PS5 yang kini sedang dalam proses pengembangan PS6. Selain konsol, mereka juga menghadirkan layanan digital seperti PlayStation Network, Plus, PlayStation, dan juga bertujuan untuk memperkuat ekosistem gaming mereka. Kemudian, Sony PlayStation memiliki model bisnis, di antara lainnya memiliki strategi produk dan juga strategi marketing yang begitu menarik. Salah satunya yaitu menjual konsol dengan harga terjangkau, akan tetapi mendapatkan keuntungan dari penjualan game dan layanan digital. Lalu masuk ke strategi produk. Salah satunya yaitu visual grafis yang sempurna seperti ray tracing dengan resolusi 4K atau 8K yang memberikan pengalaman bermain yang lebih impresif. Kemudian mengembangkan layanan online seperti PlayStation Now seperti yang disebutkan, yang memungkinkan gamer untuk memainkan game secara streaming. Lalu, game eksklusif berkualitas tinggi yang menjadi alasan utama gamer memilih PlayStation. Kemudian, Sony PlayStation tidak hanya mengenalkan produk mereka, akan tetapi juga membangun hubungan erat antara para pekerja mereka dan juga para konsumer. Budaya lingkungan kerja di sana yaitu beragam dan juga eksklusif. Juga ini bertujuan untuk mendorong talenta dan inovasi para pekerja mereka dari berbagai perspektif. Lalu, komunitas gamer yang loyal didukung fitur eksklusif di PlayStation Plus dan juga PlayStation Now. Lalu, branding sebagai merek premium. Karena pertama kali diperkenalkan di tahun 1994, Sony PlayStation sudah membangun reputasi yang kuat dalam dunia gaming. Untuk target audience paling utama yaitu gamer berusia 18 hingga 45 tahun yang merupakan kelompok paling aktif dalam industri game dan juga merupakan ekonomi kelas menengah ke atas. Lalu, strategi pemasaran global yang kuat dengan kampanye seperti Play Has No Limit. Selain itu, Sony PlayStation menghadapi berbagai tantangan, salah satunya mengeksplorasi inovasi baru seperti PlayStation VR untuk menciptakan pengalaman game yang lebih menarik. Juga merilis beberapa game eksklusif di PC, berinvestasi dalam game eksklusif, guna untuk menarik lebih banyak pemain, juga memperluas jangkauan pasaran. Serta pengembangan layanan berlangganan seperti PlayStation Plus untuk meningkatkan pendapatan.
dengan lingkungan eksternal, Sony PlayStation bersaing ketat untuk tetap unggul dengan kompetitor besar lainnya seperti Microsoft Xbox dan Nintendo di industri game. Keberhasilan PlayStation tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor utama di balik kesuksesannya itu. 1. Berinovasi dalam perkembangan teknologi untuk memberikan pengalaman terbaik. Yang kedua, strategi pemasaran dan brand identity yang kuat, menjadikan PlayStation sebagai merek premium. Yang ketiga, fleksibilitas dalam menghadapi tantangan industri. Dan yang terakhir, yang keempat, pemanfaatan layanan digital yang semakin meningkat profitabilitasnya. Dari kisah Ken Kutaragi sendiri sebagai founder dari PlayStation Series, kita belajar bahwa kegigihan dan inovasi dapat mengubah tantangan menjadi suatu peluang. Awalnya, idenya dan dedikasinya ditinggalkan oleh Nintendo. Bahkan, Sony sendiri sempat menentang proyek game ini yang ia kembangkan. Namun dengan kemarahan yang mengubahnya menjadi energi positif, beliau mampu membawa PlayStation menjadi salah satu merek paling sukses di industri game di dunia. Pembahasan kita tutup sampai di sini. Nama saya Anirudin Devansyah. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.